Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Statistik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggambarkan kebutuhan pendidikan yang cukup besar. Suci, jok lintar sekolah nih. Oh, ini bulan kita tambah lampak. Semangat batu, kan media tuh pintar. Lebih dari 60% dari siswa SMP se-Nusa Tenggara Barat memiliki kemampuan membaca yang dinilai di bawah standar yang diharapkan. Masalah ini mulai di bangku sekolah dasar, waktu anak-anak belajar membaca. Menurut survei 18 sekolah di Kabupaten Lombok Utara, lebih dari 72% dari anak kelas 1 tidak bisa membaca suku kata atau kata. Padahal, mereka diharapkan untuk sudah bisa belajar dari buku pelajaran teks. 1, 2, 3, 4. Keadaan ini menjadi lebih parah lagi pasca gempa bumi Lombok di bulan Agustus tahun 2018. Banyak gedung sekolah hancur atau tidak aman untuk dipakai lagi. Dan sampai saat ini, November 2019, masih banyak anak yang belajar di sekolah darurat. Dengan tujuan meningkatkan kemampuan membaca anak-anak di Kabupaten Lombok Utara, program Saya Suka Membaca dari Yayasan Tunas Aksara bermitra dengan program inovasi dari pemerintah Australia, bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara untuk menjalankan program pilot yang diberi nama Lombok Utara Suka Membaca. Selama 11 bulan, kami bermitra dengan 14 sekolah di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Untuk menerapkan program Saya Suka Membaca, dan kami mengadakan 5 kali pelatihan untuk 48 guru, yaitu guru kelas 1 sampai guru kelas 3. Di situ kami melatih guru cara menggunakan kurikulum Saya Suka Membaca agar bisa mengajar membaca secara efektif dan menyenangkan. Setiap sekolah dilengkapi dengan set kurikulum Saya Suka Membaca dan sebuah perpustakaan dalam box agar anak-anak bisa menikmati membaca buku sesuai dengan kebutuhan mereka ketika belajar membaca. Selain pelatihan, tim fasilitator daerah kami yang berjumlah 4 orang mengadakan program mentoring yang intensif selama 10 bulan untuk mendukung para guru menerapkan kurikulum Saya Suka Membaca di ruangan kelas mereka dengan baik. Tanggapan kami terhadap program SSM di madrasah kami ini, kami kira sangat baik sekali. Yang mana dulu selama ini pemantauan kami dari guru-guru kami itu sangat kesulitan sekali, terutama dalam memperkenalkan bunyi huruf dan lain sebagainya. Namun setelah program ini datang dengan metode-metode barunya, ini sangat baik sekali. Kelihatan dari hasil yang kita lihat di kelas 1, 2, 3 dan juga berdasarkan apa yang dialami oleh guru-guru kelas masing-masing, ini sangat baik sekali dalam menunjang proses belajar awal di madrasah kami. Mira, Hadir. Lisa, Hadir. sebelum saya menggunakan metode Saya Suka Membaca, kesulitan saya mengajar di kelas 1 ini adalah mengenali huruf dan bunyi hurufnya. Setelah saya menggunakan SSM, jadi saya dipermudah untuk mengajar dari bunyi huruf sampai suku kata, yaitu sangat luar biasa perubahannya, terutama bagi saya maupun bagi murid-murid saya. Karena apa? Saya lebih mudah menerapkan bunyi hurufnya atau suku katanya. Sebelum adanya SSM, yang pertama kita sangat kewalahan dalam media untuk pembelajaran sehari-hari. Itu yang kendala pertama kita untuk mengajar di SD. Kemudian setelah adanya SSM ini, lagi sekali saya bilang alhamdulillah kita sudah dibarengi dengan alat peraga, termasuk dari pegangan guru, kemudian buku aktivitas siswa,
dan langsung buku cerita. Berkat adanya media yang sudah disediakan sama SSM ini, semua murid merasa senang dan terpacu untuk belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Sekian, terima kasih. Nama saya Baisura Tenisi, saya adalah wali murid dari Naila Jazila. Sebelum anak saya ikut program SSM ini, dia belum bisa baca, dia hanya bisa mengenal huruf. Setelah anak saya ikut program SSM ini, anak saya sudah bisa membaca lancar, membaca kalimatnya tanpa dieja lagi.